Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Dona Citra. Kali ini tentang tema asam urat dan seluk-beluknya ya. Anda yang punya keluhan radang sendi, kemudian jempolnya linu ya. Ini patut untuk dicermati, dilihat, jangan skip YouTube saya, tapi lihat atau dengarkan sampai selesai pemirsa ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan insya Allah ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Ya, jadi gejala asam urat ini adalah nyeri sendi, ya, terutama pada sendi jempol kaki pemirsa. Ini yang banyak dikeluhkan, ya. Dan bagaimana itu terjadi? Asam urat ini terjadi karena dua hal, yakni faktor dari luar atau makanan, faktor dari dalam, dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita ini sebenarnya juga memproduksi asam urat, ya, tapi kalau dipadu dengan eksogen yang dari luar makanan tadi, tambah nemen, tambah berlebih asam uratnya. Apa saja yang dihasilkan dari tubuh ini yang bisa memicu asam urat tinggi? Nah, kita perhatikan ini. Yang pertama genetik, ya. Yang kedua adalah usia. Semakin berumur, maka kecenderungan timbul asam urat yang tinggi itu akan tinggi juga. Kemudian faktor jenis kelamin, laki-laki biasanya 3 kali lipat atau 4 kali lipat lebih sering terkena daripada perempuan pemirsa. Nah, untuk faktor-faktor yang eksogen dari luar itu makanan ya pemirsa ya. Jadi makanan yang mengandung banyak purin itu biasanya lebih cepat menimbulkan keluhan asam urat dibanding yang rendah purin. Apa saja makanan yang tinggi purin itu yang dilarang pada penderita asam urat atau dicegah supaya kita tidak asam urat kita tidak terjadi atau dikontrol ya. Yang pertama adalah seafood, kemudian jeroan, kemudian daging, bayam. Ini yang berpotensi ya. Bayam itu ada yang bilang ya secukupnya, kalau dikit ya enggak apa-apa, tapi kalau dia banyak ya memang menimbulkan keluhan asam urat karena dia juga bisa menaikkan kadar asam urat darah kita pemirsa. Tempe tahu dok, gimana dok? Selama mengkonsumsinya itu sedikit ya, itu tidak apa-apa karena tempe tahu itu sebenarnya rendah purin pemirsa. Tapi kalau berlipat-lipat makannya ya karena enak tadi ya, apalagi digoreng ya, renyah, enak. Lah itu yang bisa menimbulkan asam urat tinggi pemirsa karena kan banyak yang dimakan ya. Makanya makanlah secukupnya untuk tempe tahu ataupun kacang tanah. Dokter, katanya ada yang bilang kacang tanah atau bahan makanan berbau kacang tanah itu bisa menimbulkan asam urat karena porsinya kacang tanah ini besar atau banyak. Coba kalau beberapa aja, itu tidak akan menimbulkan keluhan asam urat karena kacang itu biasanya rendah purin pemirsa. Ingat bahwa porsi itu diperhitungkan. Nah, bagaimana terjadi? Jadi purin ini akan diubah oleh suatu enzim menjadi asam urat di dalam peredaran darah kita. Asam urat ini pemirsa dikeluarkan oleh ginjal ya, melewat urin ya, keluar sebagai dalam urin maksudnya, dalam kencing kita ya, sehingga tidak numpuk di peredaran darah. Apa yang terjadi dok bila asam urat tadi numpuk alias kebanyakan? Sesuatu kebanyakan memang tidak bagus pemirsa ya, terutama ini kita bahas asam urat ya. Kalau terlalu banyak, yang terjadi adalah yang pertama, dia kan disaring melalui ginjal kan. Nah, kalau dia menumpuk lama-lama menjadi batu di dalam ginjal itu pemirsa ya, itu tapi ya jarang, tapi juga ada kejadian. Tapi yang sering adalah asam urat yang terlalu banyak ini menempel pada sendi ya, terutama sendi jempol kaki dan sendi-sendi yang lain tentunya ya. Dia ini menyebabkan adanya kristal ya yang tajam pemirsa, sehingga menyakiti sendi ya, sehingga ada radang, ada keluhan bengkak, kemudian nyeri sendi. Jadi kalau kita berjalan itu sakit pemirsa ya. Jadi hati-hati dengan adanya asam urat ini, harus dimanajemen, dipantau benar-benar tentang makanan ya, karena penyebabnya itu juga dari makanan juga harus diperhatikan ya. Kemudian apa yang kita kelola ya setelah tahu bahwa ini dan itu penyebabnya, jadi hindari penyebabnya ya, atau kurangi penyebabnya ya, dan cari solusinya. Solusinya adalah yang pertama adalah Anda bisa memakan makanan atau buah-buahan yang
memang tinggi vitamin C ya dan mengandung zat-zat tertentu. Saya anjurkannya, rekomendasi saya adalah buah pir. Kenapa? Saya pernah nyoba buah pir. Ya, memang saya nggak periksa lab darah waktu itu ya, tapi keluhannya memang ke arah asam urat juga. Ya, karena makanan mungkin, karena faktor usia mungkin bisa jadi ya, dan keluhannya memang mirip-mirip asam urat, sehingga saya memilih pir untuk terapi saya waktu itu ya. Kenapa saya pilih pir? Yang pertama, pir itu mengandung bahan-bahan yang kita butuhkan ya, yakni kombinasi potasium, pektin, tanin, ini melarutkan asam urat. Dok, kenapa kok kalau sudah larut? Kalau sudah larut asam urat ini enak dikeluarkan lewat air seni atau air pipis ya, sehingga tidak mengendap di pembuluh darah, di sendi maupun di ginjal pemirsa ya. Kemudian yang kedua, buah pir ini mengandung vitamin C. Kita ketahui bahwa vitamin C ini menghancurkan asam urat sehingga mudah dikeluarkan lewat urin atau lewat pipis kita ya, lewat BAK ya, sehingga tidak menumpuk di sendi-sendi juga. Begitu pemirsa ya. Dan ini saya rasakan saya makan buah itu malam hari, besoknya rasa nyeri itu berkurang pemirsa, bukan hilang langsung ya, berkurang. Nah, bagaimana caranya mengatasi selain buah inilah? Anda juga harus yang pertama buah tadi ya, buah pir tadi rekomendasi saya. Boleh buah-buah seperti apel, jeruk itu ya juga mengandung vitamin C yang tinggi, tapi di buah pir tadi yang saya bilang bahwa potasium, pektin, tanin ini bisa melarutkan asam urat ya. Itu tadi. Jadi ya terserah Anda pilih buah yang mana ya. Berikutnya adalah hindari penyebabnya kayak tadi. Istilahnya makanan yang harus dipantangi apa. Yang ketiga adalah terapkan pola hidup sehat. Ya, seperti minum minuman yang tidak beralkohol, tidak terlalu manis ya. Kemudian gaya hidupnya juga sering olahraga ya, olahraganya yang ringan-ringan saja seperti berenang kalau bisa berenang ya, atau mungkin bersepeda atau senam-senam ringan ya, atau BL mungkin bisa dicoba untuk Anda supaya tidak menambah pegel linu atau radang sendi yang ada di jempol tadi. Kalau kita terlalu kencang olahraganya maka tambah nemen perasaan tidak enak pada sendi-sendi itu ya. Kemudian kontrol atau periksa ke dokter Anda. Dokter akan memberikan obat untuk mengurangi asam urat Anda dan untuk mengurangi nyeri pada sendi-sendi Anda. Pemirsa, tergantung keluhan Anda. Dan obat ini diminum teratur, jangan lupa kontrol ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.